Perkenalkan, saya Nova Paramita Trianasari dengan nomor peserta PPG 201502314282. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 Universitas Negeri Semarang dengan Fakultas Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Berikut merupakan video uji kinerja pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Virus dipimpin untuk berdoa. Duduk siap, Kak. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat semuanya ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Tapi ini kelihatannya dia tidak berangkat ya? Iya. Siapa yang nggak berangkat hari ini? Lutfia sama Lutfia sama Lutfi. Kenapa? Sakit. Ada suratnya tapi ya? Ada. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang menyusun surat lamaran pekerjaan. Tetapi sebelumnya, masih ingatkah materi yang kemarin? Tentang apa kita belajar tentang bahasa surat lamaran pekerjaan. Untuk mengingat materi yang kemarin, nah coba kalian lihat, ini ada satu soal, yaitu tentang bahasa dalam surat lamaran pekerjaan. Bisa jelas terbaca ya? Bisa. Coba dibaca soalnya. Maka yang penulisannya tidak sesuai. Ya, ada yang bisa menjawab? Oh iya. Itu 23 September, Asia kecil seharusnya kan Asia itu memakai huruf kapital. Iya betul. Akan tengah ada yang menanggapi? Betul atau salah? Betul. Ya, jadi diingat penulisan nama bulan, nama hari itu harus menggunakan huruf kapital. Itu juga nama tempat ya. Jadi itu yang tidak sesuai ada di tanggal yaitu 23 bulan September. Harusnya S-nya menggunakan huruf kapital besar. Nah, tujuannya yaitu kita akan dapat menyusun surat lamaran pekerjaan secara benar sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Lalu nanti model pembelajarannya saya gunakan yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ini ada 6 langkah dalam pembelajaran tersebut. Lalu berikutnya teknik penilaiannya nanti kalian secara berkelompok yaitu dengan penugasan. Berkelompok bersama-sama menyusun surat lamaran pekerjaan. Selain itu, nanti kalian di akhir pembelajaran juga akan mengerjakan beberapa soal menggunakan Moodle. Membawa HP semua ya? Membawa. Nanti kita akan buka aplikasi Moodle lalu mengerjakan soal lewat aplikasi
ini ditaruh sini biar enak. Udah semuanya ya? Selanjutnya, nah, kalian sekarang yang pertama yaitu orientasi terhadap masalah yang ada, yaitu kalian mengamati, pahami, cermati contoh teks iklan yang berisi surat lamaran pekerjaan. Pernah melihat teks iklan ya? Teks iklan lowongan pekerjaan. Nah, itu biasa dijumpai di surat kabar. Nah, sekarang kalian cermati teks iklan tersebut yang ada di kolom pertama. Ini ya. Ada yang kesulitan memahami teks iklan? Ya, teks iklan lowongan pekerjaan. Di situ ada apa saja dalam teks iklan tersebut? Yang pertama, menurut kalian, di situ ada apa saja dalam teks iklannya? Ada judul apa? Judul iklannya. Lalu setelah itu yang kedua adalah apa itu? Alamat perusahaan. Lalu berikutnya, pilih ada apa berikutnya? Ya, ada apa di bawahnya? Tentang jenis jabatan yang dilakukan. Lalu berikutnya, ada kualifikasi tentang apa? Kriteria yang dibutuhkan. Lalu berikutnya, nah perhatikan, kita masuk ke bagian mengorganisasikan kalian untuk belajar. Di sini kita akan berdiskusi dan bertanya jawab tentang materi hari ini. Ya, nah kalian perhatikan di sini. Nah ini adalah yang disebut dengan bagian alir. Ya, bagian alir menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, di media bagian alir ini kita nanti akan belajar menulis surat sesuai dengan langkah-langkah. Kenapa saya menggunakan ini? Karena untuk memudahkan kalian dalam menulis surat. Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang ada. Yang pertama, perhatikan, ini ada apa? Ada? Iya, tentang lowongan pekerjaannya. Lalu di sini ada kerangka surat lamaran. Dan nanti dari sini lalu ke masukkan kita ke bagian surat. Setelah masuk ke bagian surat, jadilah nanti di sini adalah yang disebut dengan surat yang utuh, ya, surat yang sudah menjadi surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelumnya nanti ketika kalian menulis surat, perhatikan ke depan itu ada jenis surat lamaran pekerjaan. Ya, jadi ketika kalian menulis surat, nanti ada dua jenis surat yang kalian bisa tulis. Yang pertama yaitu bisa menggunakan daftar riwayat hidup yang digabung menjadi satu dengan suratnya. Tahu ya itu apa daftar riwayat hidup atau apa yang biasa disebut dengan kurikulum vitae, ya, atau CV. Ya. Nah itu digabung. Kalau yang kedua itu surat lamarannya terpisah dengan apa? Dengan riwayat hidupnya, ya. Di dalam daftar riwayat hidup itu ada apa saja? Yang pertama, pendidikan. Yang kedua, alamat. Tentang itu, ya, di dalam daftar riwayat hidup. Lalu berikutnya, nah ini ada kerangka suratnya. Jadi nanti setelah kalian memahami iklan lowongan yang ada, nah itu nanti perhatikan kerangka dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal surat. Lalu yang kedua,
media massa, elektronik atau media sosial. Nah, atau medsos. Salah satunya apa? Medsos. Ada Instagram, lalu Facebook. Nah, itu untuk menawarkan yaitu tentang lowongan pekerjaan. Kalian bisa gabung lewat sana. Selain dari informasi tersebut, dapat juga kadang yaitu dari seseorang, ya, dari mulut ke mulut. Itu ternyata di sana ada lowongan. Silakan kalian kalau mau, misalnya di PT Suncang, ya, yang di Purbalingga, nah itu bisa kalian daftar ke sana. Bisa dari tetangga, nah di sana ada dibutuhkan di bagian HRD misalnya, kalian bisa mendaftar. Lalu bisa juga ada permintaan suatu instansi, ya, ini terkadang lewat BKK, ya, bisa kerja di sekolah kalian itu kan bisa. Salah satunya kemarin dari misalnya kalian ada yang Komatsu itu ya, Komatsu bisa nanti menghubungi sekolah. Ada juga yang kemarin bekerja di rumah sakit Winasana atau Butem, ada itu ya. Nah itu tinggal menghubungi sekolah, lalu nanti dari sekolah diseleksi siapa yang mau mendaftar, kemudian nanti ikut seleksi ke rumah sakit tersebut. Kemarin seperti itu. Atau bisa juga inisiatif sendiri, inisiatif kalian. Berarti bagaimana kalau inisiatif sendiri? Kalian menulis surat ditujukan ke perusahaan atau kantor kerja, ya. Lalu, nah ini kalau dari iklan, penulisan dari iklan, kalian perhatikan kalimat pembukanya seperti itu. Coba dibaca. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, Nah, misalnya Suara Merdeka, terus tanggal misalnya tanggal hari ini tanggal berapa? 12 Juli 2023, ya. yang isinya menyatakan bahwa Ya, misalnya surat kabar tersebut menunjukkan HED. Nah, itu salah satunya ya. Atau dalam harian dalam harian tanggal. Nah, misalnya dari yang instansi, ya, dari instansi itu adalah misalnya setelah Dapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja. nah, itu contoh dari permohonan instansi. Lalu berikutnya dari apa itu? Inisiatif sendiri. Bacakan inisiatif sendiri. Yang bertanda tangan di bawah ini dengan ingin mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada Nah, itu salah satunya, ya. Jadi bisa dari inisiatif sendiri, media massa, permohonan, ya, ataupun dari media sosial. Ya. Nah, nanti setelah kalian menulis surat ini, kalian yang baca adalah apa itu? Revisi surat lamaran. Ya, dalam revisi ini nanti teman kelompok kalian yang mengoreksinya. Apa yang dikoreksi? Nah, itu tentang bahasanya. Ya. Surat jenis surat lamaran yang sama yang Oh ya, jadi kalau jenis surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup, nanti riwayat hidupnya itu ditulis dijadikan satu di bagian isi suratnya, gitu, ya, paham? Jadi riwayat hidupnya ditulis di sini semuanya. Jadi nanti surat lamaran pekerjaannya nggak hanya satu lembar, tapi berlembar-lembar karena digabung dengan DNK-nya atau bukan riwayat hidup. Sedangkan yang dipisah itu daftar riwayat hidupnya itu hanya tertulis judulnya. Nah, isinya nanti ada di dalam lampiran, ya. Seperti yang di sini ini saya contohkan, yaitu Bapak ini daftar riwayat hidup dipisah. Karena biasanya kebanyakan memang dalam menulis surat lamaran pekerjaan daftar riwayat hidupnya itu dipisah, ya, tidak dijadikan satu.
Setelah nanti semuanya selesai, baru kita tukarkan ke antar kelompok untuk dikoreksi hasil jawaban kalian. Paham ya? Paham. Sekarang kerjakan surat lamaran tersebut. Perhatikan di sini juga ada langkah kegiatannya. Yang pertama adalah Membaca teks iklan lowongan pekerjaan. setelah dibaca, nanti kalian pilih jenis surat yang dipilih. Bisa tadi apa? Yang dipisahkan dengan Riwayat hidup. atau yang Digabung. Lalu yang ketiga, perhatikan Terangkat suratnya, lalu tuliskan bagian surat-surat tersebut. Ya, jadi perhatikan di sini nanti di LKPD tersebut sudah ada kolom untuk mengerjakan, ya. Nanti kalian lihat iklannya, lalu kalian susun seperti ini. 4 tanggal surat. Nomor 1 misalnya ini, kalian perhatikan, yaitu kalian tempat untuk membuat suratnya tepat sama tanggalnya. Yang kedua adalah lampiran. Lampiran ini itu yang ada nanti, yaitu apa yang akan dilampirkan, ada berapa lembar ditulis, ya. Lalu berikutnya adalah apa ini? Halnya otomatis adalah tentang surat lamaran pekerjaan. Sedangkan yang keempat adalah alamat yang tujuh, ya. Jadi diisi, ya, persatu-satu. Silakan dikerjakan. Sebelum lanjut ke berikutnya, sobat, sekarang semangat lagi biar tambah semangat. Yuk, dipimpin sama Mili. Ayo Mili, tepuk semangat. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, sekarang dilanjutkan. Dicoret saja. Tuliskan dengan daftar riwayat hidup. Silakan ditulis. Nama kelompoknya jangan lupa ya. Berikutnya, keaktifan kalian dalam kelompok juga dinilai. Ya.
yaitu kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah kita mempelajari materi surat lamaran pekerjaan hari ini, tadi ada berapa jenis surat lamaran pekerjaan? 2. Apa saja yang pertama? Surat lamaran pekerjaan yang digabung dengan riwayat hidup. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang terpisah dengan daftar riwayat hidup. Ya. Lalu setelah kalian menentukan jenis suratnya, langkah berikutnya adalah buat langkah surat lamaran. Ya, untuk refleksi hari ini tentang pembelajaran hari ini, bagaimana pendapat kalian dalam menyusun surat lamaran pekerjaan menggunakan media bagan alir? Siapa yang mau menjawab? Oh ya, silakan Pak Yus. Menurut pendapat saya, menulis surat lamaran kerja dengan media bagan alir itu sangat mudah karena gak ada gambarannya, jadi kita udah tahu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus ditulis. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Pilih? Saya mempunyai pendapat yang sangat bagus. Iya, bagaimana berarti? Jadi lebih mudah. Jadi adalah Menyusun surat lamaran menyusun kepanjangannya. Ya, itu yang disebut dengan media bagan alir. Langkah-langkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Sekarang berikutnya yaitu kalian buka mobilnya. Ya, kayaknya diambil, buka mobilnya, ya. Buka aplikasi mobilnya, dibuka ya aplikasinya ya. Ya, buka aplikasinya. Lalu di situ nanti kalian cari kata kunci yaitu surat lamaran pekerjaan. Iya, sudah ada ya.